kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Kalau saya lihat generasi milenial, generasi Z, mungkin sebagian melihat visi misi. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari visi misi mereka ini, itu belum terlalu merefleksikan kepentingan generasi Z dan generasi milenial sebenarnya. Tapi visi mereka ini cenderung merefleksikan generasi di atasnya. Hasil pemilu adalah hasil kita bersama, hasil rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Harus disadari bahwasanya itu adalah demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Central Java becomes the province with the third biggest voters in Indonesia. Not only that, Central Java now becomes a stronghold of voters as two of the presidential candidates comes from this province. Presidential candidates number 3, Ganjar Pranowo, and candidate number 2, Gibran Rakabuming. City of Surakarta in Central Java has been a center of public attention as the city's governor and mayor are both competing in next year's presidential election. Aris, a lecturer of political sociology of 11 Maret University, said that the tendency of votes in Central Java could possibly change. Di dalam konteks Surakarta dan Jawa Tengah, Ganjar dengan Mahfud memang memiliki kekuatan yang lebih unggul dibanding dua calon lainnya. Itu lebih unggul. Tetapi dengan munculnya Gibran ini, saya melihat bahwa posisi Gibran yang berasal dari antara generasi ini kan interseksi antara generasi milenial dengan generasi Z ya. Nah ini saya duga dia akan mengambil ceruk suara dari Ganjar, yang mana dia sudah cukup kuat di generasi Z gitu dan generasi milenial begitu. Nah ini akan ada penarikan suara menuju ke kubunya Prabowo Gibran. Jadi ini menjadi tarik menarik yang cukup penting untuk kita perhatikan di dalam ceruk suara Ganjar dan Gibran di situ. Karena apa? Karena suara mayoritas dari Pilpres 2024 ini kan sumbernya adalah generasi milenial dengan generasi Z begitu. Resiko politiknya lebih tinggi begitu bagi Prabowo Gibran gitu, dan di beberapa hal itu juga lebih bisa menguntungkan pasangan Amin dan pasangan Ganjar dan Mahfud gitu ya dalam beberapa hal, walaupun mungkin belum tentu juga gitu ya, karena ada tarik menarik dari kekuatan suara yang nanti akan masuk ke Gibran dan juga diperebutkan oleh Ganjar terutama sekali di Jawa Tengah begitu. Aris also highlights vision and mission of the three presidential and vice presidential pairs. Aris said that presidential and vice presidential candidates now are still focusing on economic growth rather than inclusive economy. Aris added the negative side from such economic growth paradigm is that it could sharpen social gaps and also lower down the People's Welfare Index. Saya juga tidak tahu kenapa ketiga-tiganya tidak ada yang mencoba mengambil inklusif ekonomi, pertumbuhan inklusif begitu. Nah, pertumbuhan inklusif ini kan kalau di negara tetangga kita yang sudah dipraktekkan itu adalah Malaysia dan Singapura.
di situ ya. Kalau tetangga selatan ya Australia begitu. Semuanya sudah inklusif. Dan inklusif itu memiliki kemampuan untuk menurunkan ekonomi, menurunkan tingkat kesenjangan sosial ekonomi di situ. Tetapi ketiganya tidak ada. Based on KPU data, the fixed voters in Surakarta reached 439,009 voters. Of that number, 32.36% are millennial voters, 29.26% of the Gen Z category, and 20.54% are of the Z generation voters, which means more than 50% of voters are of the young generation. Despite 50% of voters are of the young generation, Aris highlights a number of vision and mission of presidential candidates that he considered hasn't met the needs of millennial and Gen Z group. Kalau saya lihat generasi milenial, generasi Z, mungkin sebagian melihat visi misi. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari visi misi mereka ini, itu belum terlalu merefleksikan kepentingan generasi Z dan generasi milenial sebenarnya. Tapi visi mereka ini cenderung merefleksikan generasi di atasnya. Gitu. Ada sebagian dari visi misi Prabowo dan Gibran, juga di Mahfud Ganjar, itu ada visi misi yang memang ditujukan oleh generasi milenial. Demikian juga di Anies gitu, tetapi tidak spesifik apa. Nah, padahal generasi milenial dan generasi Z ini kan punya karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, karakter itu yang belum terbidik oleh visi misi tersebut. Aris added that the tendency of young voters choose for a more practical, pragmatic and see things not only from the outcome. He said the young generation must also consider ideology when they vote so that they could think more critically to policies offered by all candidates. Pemilih bisa kita bedakan pemilih yang ideologis dan pemilih yang pragmatis. Generasi milenial dan generasi Z itu cenderung pragmatis. Generasi sebelumnya adalah generasi yang cenderung ideologis. Nah, saya tidak yakin betul apakah generasi milenial dan generasi Z ini melihat pentingnya etika republikanisme. Etika republikanisme itu penting di dalam pemilih, tetapi bagi generasi di atas milenial dan Z, persoalannya di situ, sehingga tidak muncul kritik yang cukup kuat, padahal pemilihnya paling besar kan dari generasi milenial dan Z. KPU Surakarta has also been introducing and making efforts to boost participation of young voters for the 2024 presidential election. Perlu diketahui dari jumlah DPT itu kan Gen Z kita itu ada di angka 90.160-an, artinya sekitar 20,54%. Artinya mereka nanti juga yang akan salah satu mendulang suara terbesar untuk pemilu di 2024 di Kota Surakarta. Jadi ikhtiarnya KPU mensosialisasikan lewat KPU Go to School, Go to Campus, dan kita juga mengadakan acara non-bar, filmnya namanya Kejarah Janji lah, itu di pondok pesantren, kemudian di universitas-universitas. Itu juga ikhtiar KPU untuk menjaring pemilih pemula, anak-anak muda ini untuk terlibat dalam pemilu dan mereka tidak abaikan pemilu. Selain yang kedua adalah KPU Surakarta selalu mensosialisasikan semua tahapan kepemiluan ini lewat websitenya KPU, lewat medsosnya KPU, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. KPU Surakarta also opened Rumah Pintar Pemilu, or Smart Election House, as a place to inform the public relating to the history of general election in Indonesia. Itu menampilkan sebenarnya profil KPU Surakarta secara sederhana, terus kemudian apa sih yang dikerjakan KPU, kemudian berkaitan dengan pemilu dan pilwalkot, ya di sanalah sebenarnya semacam perpustakaan kecilnya KPU lah, yang secara
mudah dilihat lah, secara visual juga ada juga di sana. KPU Surakarta also guarantees it will work independently, continue serving the society, so all would receive their voting rights under the notion that voters must use their voting rights in the country's 5-year democracy event. Yang jelas KPU akan bekerja sesuai dengan amanah konstitusi. Jadi kita tidak membedakan siapa ke siapa, tetapi sebenarnya kita lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat mampu mencerna atau mendapat informasi yang langsung dari sumbernya. Karena jujur saja sampai dengan hari ini salah satu tantangan KPU terbesar di tahapan apa? Hoax tentang pemilu. Itu yang sebenarnya ini juga menjadi tantangan kita. Kenapa kita membuat konten-konten kreatif, meng-create berita sedemikian rupa agar orang mudah memahami itu ya dalam rangka ini melawan, salah satunya melawan berita-berita hoax itu. Kalau berkaitan dengan siapapun paslonnya, saya rasa KPU berjalan independen, imparsial, dan bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat secara umum, utuh, dan semua mampu terlayani dengan baik. Para peserta pemilu, saya berharap jaga kondusivitas, karena ini pesta demokrasi ya. Kita akan pesta ini ya dengan riang gembira, tetapi tetap menjaga persatuan kesatuan, dan terkhusus untuk anak-anak muda, jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Jangan golput, jadilah pemilih cerdas, karena nasib bangsa ada di tangan kalian semua. When asked about election 2024, Solo residents highly respect the democracy process, hoping that 2024 election could run safely and peacefully. Ya, pertama ada kemajuan, yang kedua masyarakat menyadari tetap kondusif, menyadari apapun alasannya hasil pemilu adalah hasil kita bersama, hasil rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Harus disadari bahwasanya itu adalah demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya orang kecil hanya memohon istilahnya satu poin. Pertama, kondusif. Yang kedua, bagaimana cara yang terbaik untuk bangsa kita ini, terutama orang kecil yang sangat menderita. Ya betul, ada bantuan-bantuan banyak dari Bapak Presiden, tapi tidak cukup dari itu saja. Dari segi kesehatan, dari segi apa saja pekerjaan yang itu loh, yang ada yang belum dapat pekerjaan itu kasihan itu. Ya, kita sebagai masyarakat yang gimana ya, masyarakat kecil ya udah pokoknya nanti aman-aman aja kan, semua calon baik semua, pandai-pandai semua. Ya ke depannya biar kita lebih maju dan waktu pemilihan ndak panas-panasan lah, yang damai-damai aja. Ya mudah-mudahan baik, ndak pada berantem, baik semuanya. Meantime, Prama Aditya and Priyanda Devri, students of State Administration Science of 11 Maret University, have their opinions on the 2024 election. The young generation, they said, must pay more attention to the social media aspect. Kita itu tidak mementingkan bahwasanya bagaimana mereka membranding di media sosial, bagaimana mereka berjoget-joget, bagaimana mereka menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan promosi anak muda, karena ini menjadi perhatian juga, karena bahwasanya anak muda hari ini harus menjadi subjek, bukan menjadi objek untuk meraih suara. Nah, itu pentingnya poinnya di situ adalah buat teman-teman yang nantinya memiliki kesempatan untuk memilih, gunakanlah hak pilih teman-teman sebaik mungkin, karena masa depan bangsa kita ada di tangan kita. Pemuda ini juga memiliki suara yang kuat melalui media sosialnya juga. Jadi harapanku para pemuda juga memiliki suatu organisme yang sangat vokal untuk menyuarakan kebutuhan-kebutuhan bangsa untuk keberlanjutan bangsa ini di 5 tahun ke depan. Seperti itu. With high enthusiasm of students, especially at Faculty of Social and Political Sciences, Prama Aditya, who is also Chief of Students Board or BEM UNS, said enthusiasm is running high from students on next year's election. He said all candidates have been using social media, therefore giving significant effect for students to follow the latest political updates.
Residents of Solo places big hope that the elected president could be able to make significant changes for the nation's development, especially a better infrastructure development, opening more vacancies, and improve people's quality of life.